Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan shahra siyam, shahra tahur, shahra Islam, shahra tamyiz, shahra unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shahra fihi laylah khairun min 'alfi shahr Lailatul Qadar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin an-nur al-musbih lil-nisyan bi-nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ke-16 Ramadan. Berarti sudah 15 Ramadan kita berpuasa, sudah 15 Ramadan kita qiyamul lail dan amal-amal Ramadan lainnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, ij'al siyamana siyam as-sa'imin. Jadikanlah puasa kami puasanya orang-orang yang benar-benar berpuasa. Wa qiyamana qiyamal qa'imin, dan orang yang benar-benar bermarah. Dihormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini saya diberi amanah untuk berbicara tentang Al-Quran, bagaimana memaksimalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Pertanyaan yang menarik untuk dibahas terkait dengan ini, mengapa Al-Quran mesti dimaksimalkan dan apa yang dimaksud dengan maksimalkan? Itu pertanyaan yang sangat menarik sekarang, dan saya terima kasih begini. Ada hadis Nabi mengatakan seperti ini, sayati zaman ala ummati, akan datang suatu masa atas umatku, kata Nabi. Ada 3 cirinya masa itu. Yang pertama, la ya'rifuna al-ulama'a illa bisawbin hadani. Mereka tidak mengenal ulamanya kecuali hanya karena pakaiannya yang indah. Artinya, seseorang itu dinamai ulama kita lihat karena pakaian yang indah, pakai janggutnya panjang, serbannya besar, dan sebagainya. Itu yang kemudian kita mengatakan ulama. Ciri yang kedua, la ya'rifuna al-Qur'ana illa bisawtin hasanin. Mereka tidak mengetahui isi Al-Quran kecuali yang dia tahu keindahan bacaan pembacanya. Jadi orang berinteraksi dengan Al-Quran hanya terkait dengan keindahan bacaannya, tapi apa yang dia baca dia tidak tahu. Yang ketiga, la ya'buduna Allah illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak menyembah Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Artinya apa? Masjid itu full di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan tidak. Bahkan itu hanya full di 10 Ramadan pertama. 10 Ramadan kedua sudah berkurang, dan 10 Ramadan ketiga seperti sebelum Ramadan. Kata Nabi, kalau 3 ciri ini sudah tampak pada umatku, sallallahu alaihim sultanan la ilmalah, la khilmalah, wa la rahmah. Allah akan kuasakan umatku itu kepada pemimpin yang bodoh, tidak punya ilmu,
La hilmala, pemimpin yang tidak punya kasih sayang. Wala rahimah, pemimpin yang tidak punya kebaikan. Pesan apa yang Nabi ingin sampaikan di sini? Kata Nabi, menurut paham saya, Nabi ingin menegaskan bahwa kalau orang itu hanya beragama secara zahir, tidak menyentuh makna-makna tarekat dan hakikat, maka itulah standar paling rendah keberagamaan umatmu, standar kualitas paling rendah dari keberadaan umatmu. Dan kalau itu terjadi, maka sebenarnya selain dia mendapatkan musibah dalam makna musibah din, musibah keagamaan, dia juga akan merasakan musibah sosial politik karena dipimpin oleh pemimpin yang tidak benar. Itu pesan utamanya di situ. Artinya apa? Kita mesti, Nabi ingin mengatakan serius kok beragama, serius kok bergaul dengan ulamamu, serius kok bergaul dengan Qur'anmu, serius kok menyembahku. Itu Nabi mau bilang begitu. Dan yang dimaksud serius di sini 3 aspek. Itu yang dimaksud sempurna. Syariatnya, tarekatnya, hakikatnya. Menggambarkan 3 aspek ini, lihat di buah kelapa. Buah kelapa itu ada sautnya, ada tempurungnya. Di dalamnya saut ada daging. Di dalamnya daging ada apa? Airnya. Ini satu kesatuan, tidak terpisah. Tidak bisa disebut kelapa kalau tidak ada tiga-tiganya. Sautnya dan batoknya itu syariatnya, dagingnya itu tarekatnya, airnya itu hakikatnya, itu percontohan. Dan kalau ini menyatu, susah dapat musibah. Saya kasih contoh. Pohon kelapa yang tingginya 10 meter, kalau jatuh buah kelapanya, nah terkumpul tiga-tiganya ini, rusak nggak buah kelapanya? Dia tidak rusak. Bagus syariatnya, ada tarikatnya, sampai di hakikatnya. Tapi kalau pecah batoknya, rusak dagingnya tidak, rusak tong airnya. Jadi 3-nya ini tidak bisa dipisahkan, dia satu kesatuan. Nah, sekarang saya ingin masuk dalam konteks Al-Quran. Nabi bilang di dalam hadis itu, la ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasanin. Mereka tidak mengenal isi Quran. Indikator bersama Al-Quran hanya dengan cara keindahan bacaan pembacanya. Jadi kita hanya main pada bagaimana membaca secara indah, atau dikenal sekarang dengan metode tahsin. Capui waktu tak belajar tahsin, tapi tidak ada kita tahu dari apa yang kita pelajari dari tahsin itu. Jadi jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Itu. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Nah, sekarang kenapa mesti dimaksimalkan? Karena ada beberapa hadis yang secara jelas mengisyaratkan itu mesti dimaksimalkan. Kata Nabi, rubbatalil Qur'an wal Qur'an yal'anhu. Berapa banyak pembaca Quran tapi Quran melaknatnya. Ini hadis. Berapa banyak yang membaca Quran, Quran melaknatnya. Kenapa dilaknat oleh Quran padahal dia baca? Karena dia hanya baca, tidak tahu isinya dan tidak amalkan. Nah, itu kan seperti itu. Yang kedua, kata Nabi, di akhirat, di neraka ada gilingan yang terbuat dari besi, dan itu diperuntukkan khusus kepalanya pembaca Quran. Itu dibuat khusus untuk membaca Quran, kepalanya pembaca Quran. Bahkan ada hadis Nabi menjelaskan ada 3
3 orang yang pertama kali diperiksa di hari kemudian, dan 3-tiganya dilemparkan ke dalam api neraka. Salah satunya adalah ahli ilmu agama, rajin belajar agama, bahkan mengajarkan agama, rajin baca Quran. Tapi salah satunya ini, Nabi kemudian, Allah kemudian ketika dia menghadap kepada Allah, Allah kemudian perlihatkan pahalanya, diperlihatkan pahalanya bagaimana menjadi ulama pengajar agama dan membaca Quran. Pahalanya sangat besar, sangat banyak. Lalu Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, saya berhak menerima itu ya Allah. Saya sudah belajar Al-Quran, habis waktuku belajar Quran, belajar agama dan mengajarkannya. Kata Allah, kazzabta, kau bohong. Kamu belajar Quran, belajar agama, mengajarkan agama supaya kau disebut qari, pembaca Al-Quran. Malaikat seret dia masuk neraka. Pertanyaannya sederhana. Apa yang kita tahu tentang Quran? Sudah 15 hari kita baca Quran, bahkan sudah hafal. Apa yang kita tahu? Apa yang saya tahu dari apa yang saya sudah baca? Itu pertanyaannya. Perhatikan baik-baik ayat di surah Al-Baqarah yang saya baca tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Padanya diturunkan Al-Quran. Kenapa Ramadan itu menjadi mulia? Karena Quran diturunkan kepadanya. Bukan karena puasa disyariatkan sampai Ramadan itu mulia. Bukan. Ramadan itu mulia karena Quran diturunkan kepadanya. Apa buktinya? Di 10 terakhir Ramadan, di Lailatul Qadar itu yang merupakan satu malam yang paling mulia di bulan Ramadan, itu tidak terkait dengan puasa. Terkait dengan apa? Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Bukan dikatakan inna faradna siyamah fi Lailatul Qadar. Kami memfardukan puasa pada bulan Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Tuhan tidak bilang begitu. Tapi dia bicara tentang Quran. Artinya apa? Yang menjadi kemuliaan bulan Ramadan sesungguhnya adalah Al-Quran. Bukan karena kewajiban puasa Ramadan sehingga Ramadan mulia, karena Quran. Kewajiban puasa itu hanya bagian daripada hukum Al-Quran. Di ayat surah Al-Baqarah itu disebut unsila fihil Quran. Disebut di situ apa? Hudan. Tujuan Quran diturunkan supaya dia menjadi petunjuk kehidupan. Oke? Wa bayyinatin minal huda. Karena supaya jelas petunjuknya, bayyinatin minal huda. Quran sendiri yang menjelaskan Quran. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Ditafsirkan Quran berdasarkan Quran. Ya kan? Wal Furqan. Dengan penafsiran Quran dengan Quran, maka ditahulah mana yang baik dan mana yang batil. Mana yang baik dan mana yang batil. Artinya apa? Quran diturunkan itu untuk dimengerti petunjuknya. Untuk dimengerti petunjuknya. Lalu kemudian diamalkan petunjuk itu dalam kehidupan sehari-hari. Dihidupkan dalam diri, dihidupkan dalam pikiran, dihidupkan dalam tubuh, dihidupkan dalam hati. Itu yang dia mau Allah terhadap Qurannya. Bukan sekedar dibaca. Quran tidak bilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an qira'an wa sima'an wa hifzan. Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan qira'an sebagai bacaan, sima'an sebagai objek yang didengar, wa hifzan sebagai objek hafalan. Quran tidak bilang begitu.
Quran tidak bilang begitu. Hanya pertanyaan, bagaimana bisa mengerti isinya, petunjuknya? Mesti dibaca, mesti didengar. Kalau perlu dihafal. Tapi itu basic, itu langkah awal, itu dasar, bukan tujuan. Itu hanya cara, bukan tujuan. Sekarang ini saya menjelaskan Quran, menjelaskan ayat, berarti saya mentadabburinya. Tapi kalau ada orang baca Quran sekarang, sementara saya menjelaskan, tidak lebih baik kalau dia mendengarkan ceramahku. Tidak lebih baik. Karena yang saya bahas Quran. Kecuali kalau saya menyanyi baru dia baca Quran, itu lebih baik. Tapi kalau dia hanya baca Quran dan mengabaikan apa yang saya sampaikan, tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Itu. Jadi Quran diturunkan untuk dipelajari, ditadabburi, dipahami. Setelah itu amalkan. Puncaknya Quran harus menjadi moralitas kehidupan. Itu puncaknya. Maka Allah bilang begini, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, mengkaji, mempelajarinya, memaknainya, memikirkannya? Ataukah qulub aqfalha, hatinya tertutup? Hatinya tertutup. Dua alternatif. Kita kaji Quran, kita belajar Quran, hati tertutup. Tapi kalau tidak, hati tertutup. Kalau hati tertutup, datang petunjuk. Hati tertutup, tertolak. Tapi kalau hati terbuka, materi. Karena itu, Quran itu yang terima bukan hati. Bukan yang terima hati. Quran itu yang terima hati. Bukan hanya pikiran, bukan hanya penglihatan dilihat, lalu dilisankan dibaca. Bukan hanya telinga, tidak. Setelah dilihat, didengar, dihafal, tarik ke pikiran, sudah itu taruh di dalam hati. Karena tempatnya Quran di hati. Itu dalam surah Asy-Syu'ara itu. Allah bilang begini, nazala bihi ruhul amin ala qalbi. Nazala bihi, Jibril turun bersama Quran. Kemana? Ke hatinya Muhammad. Ke hatinya Muhammad. Ala qalbika Muhammad. Jadi Quran diturunkan ke hati. Di surah Qaf ayat 37. Quran itu disebut la dzikra liman lahu qalb. Quran itu diperuntukkan kepada orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Jadi Quran sasarannya kalbu, menghidupkan hati. Maka orang yang tidak punya Quran dalam hatinya sama orang yang tinggal di rumah yang rusak. Artinya apa? Kalau hati tak rusak karena tidak terisi dengan Quran, tubuh ini rusak semua. Dikagak deceng, jamanan. Itu. Dikagak deceng, zaman. Sekarang pertanyaannya, apa kita selama ini mentadabbur Quran? Tapi saya tahu di sini saya punya adik sering di sini ikut pengajiannya, perpuslah. Saya ada beberapa adik ipar saya, laki-laki perempuan, suami istri sini.
Di ayat lain Nabi mengatakan, Nabi pernah mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, di surah Al-Furqan 30-31. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dicuekin. Itu Nabi mengadu. Apa jawabnya Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah Muhammad, kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kelompok orang yang pendosa. Itu jawabannya Tuhan. Coba kita perhatikan respon Tuhan. Nabi bilang, ya Allah, umatmu na'abaika bil Qur'an. Seperti natar di belakang punggungnya tidak pernah dilihat. Apa kata Nabi? Jawaban Allah, begitu Muhammad. Setiap nabi ada musuhnya. Siapa musuhnya? Kelompok pendosa. Berarti orang yang mengabaikan Quran adalah musuhnya Nabi. Dan dia pasti kelompok orang pendosa. Tuhan bilang, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Di surah Al-Maidah kalimatnya sama, ujungnya berbeda. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Apabila wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, berbeda. Kalau yang tadi minal mujrimin, ini dia bilang sayatinal insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Artinya orang yang mengabaikan Quran, dia tidak jadi manusia sejati, tapi dia menjadi manusia setan. Nah, pertanyaannya, siapa yang dimaksud mengabaikan Quran? Siapa yang dimaksud? Yang paling besar pengabaiannya adalah mereka yang tidak beriman kepada Quran. Menyesal. Sekarang pertanyaannya, apa orang yang beriman kepada Quran bebas dari pengaduan Nabi? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Apa buktinya? Ada enggak orang yang mengaku beriman kepada Quran tapi tidak tahu baca Quran? Ada enggak? Di sini tidak ada, tapi di luar sana ada. Berarti ada kelompok itu kan? Dia mengaku beriman tapi tidak tahu baca Quran. Sekarang, ini termasuk mengabaikan. Yang kedua, ada orang yang tahu baca Quran tapi malasnya luar biasa. Nah, baca ini nanti di bulan ini baru membaca ini Pak, belum mempelajari. Ada enggak kalau begitu? Ada teman saya cerita sama saya, Ustaz, kenapa dia bilang ada yang telepon. Apa namanya? Ibu-ibu, maaf ibu-ibu, memang ibu-ibu laki-laki, tapi bukan berarti laki-laki tidak begitu. Nah, telepon begini, Ustaz, bisa kita dilanjutkan baca Quranku yang Ramadan yang lalu? Artinya Pak, setelah Ramadan tidak pernah kita baca Quran baru lagi mau baca. Ada orang dulu, ada yang kelompok ketiga, dia tahu baca Quran, one day majus, tapi dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dia hanya memburu bagaimana selesai satu juz sehari dan tamat sempurna. Ini terlarang oleh Nabi. Nabi bilang begini, warattil dalam Quran, warattil Quran tartila, baca Al-Quran itu secara tartil. Yang mana yang dimaksud tartil? Membaca pelan-pelan. Kau amati maknanya, kau mengerti hukumnya, kau paham apa yang dilarang, apa yang diperintah. Kau paham doa-doanya tentang surga dan neraka, lalu kau amalkan kehidupannya. Lalu di ujung hadis itu mengatakan, janganlah tujuan utamamu hanya di akhir surah yang kau baca. Terlarang tuh.
Saya ingin katakan, membaca satu ayat jauh lebih bagus. Tapi ayat yang dibaca dimengerti, dipahami daripada satu juz dalam Al-Quran. Membaca satu ayat, mengkajinya, mempelajari, memahami, lalu bertekad mengamalkan, itu jauh lebih bagus dibanding membaca satu juz. Saya ini sudah 2-3 hari mengkaji hanya satu surah, hanya surah Al-Qadar. Berapa buku saya buka, berapa kitab saya baca, sampai sekarang belum selesai. Kesimpulan saya, kenapa saya harus kaji itu? Kita ini menghadapi Lailatul Qadar, saya harus siapkan hatiku untuk menerima keberkahan Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Quran itu sudah selesai turun, ayatnya sudah tidak turun lagi, tapi maknanya Quran tidak pernah tidak turun sampai hari kemudian. Kata satu kata hikmah, Quran sudah turun, mada ayatnya sudah turun. Tapi tanazulul Quran bagi yaum qiyamah. Tapi makna Quran terus turun sampai hari kiamat. Ini yang harus dicari, ini yang harus diburu, ini yang harus didapatkan. Persiapkan hati untuk mendapatkan itu. Bagaimana caranya? Tadabburi, pelajari, kaji. Mindset kita terhadap Quran sudah harus berubah. Bukan lagi objek bacaan, bukan sekedar objek yang didengar, bukan sekedar objek yang dihafal untuk cari pahala. Tidak, Pak. Keberkahan Quran itu berada pada orang yang mengamalkannya, berada pada orang yang mengamalkannya. Karena itu cucunya Nabi Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad mengatakan, sekiranya man bil masyriq wal maghrib mata, sekiranya seluruh manusia di timur dan di barat sudah mati, tinggal aku sendiri. Selama Quran hidup bersamaku, saya tidak akan pernah bersedih. Hidup bersamaku. Quran itu hidup bersama kita. Bukan dia bilang selama Quran saya baca, saya dengar, saya hafal. Tidak. Hidup bersamaku. Yang mana yang dimaksud hidup bersamaku? Selama Quran jadi peganganku, selama Quran jadi ikutanku, selama Quran jadi referensiku, selama Quran jadi manhajku, selama Quran jadi akhlakku, itu menjaga. Maka saya tidak pernah bersedih. Ini yang dimaksud tadi. Man atal Qur'ana innal Qur'ana gina. La ginan ba'dahu. Quran itu kekayaan, tidak ada kekayaan selain Quran. Maka Nabi bilang, man utiyal Quran, siapa yang sudah dikasih Quran, yang dimaksud dikasih Quran, Quran sudah dihidupkan oleh Allah dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam tubuhnya, lalu dia berprasangka bahwa masih ada orang yang lebih kaya yang dikasih Allah dibanding dirinya. Dia sudah mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada Quran dari nikmat dan rahmat Allah. Tapi selama Quran itu dihidupkan di dalam diri, selama Quran itu dihidupkan dalam diri, apa cirinya orang yang menghidupkan Quran? Apa cirinya? Mungkin kita akan mengatakan yang beriman, betul, itu dasarnya. Tapi dia cukup beriman. Iman itu menuntut tindakan. Tindakannya apa? Membaca, mendengar, menghafal. Itu tindakan kedua, wujud. Tapi itu paling dasar. Tidak cukup di situ. Mesti dimengerti apa yang dibaca, mesti dimengerti dan dipahami apa yang didengar, mesti dimengerti, dipahami apa yang dihafal. Maka disitulah gerakan tadabbur yang saya jelaskan tadi. Apalah yang tadabbur Al-Quran. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, ini yang paling penting, yang saya sebut model dan metode tilawah. Mengkaji Quran pakai hati.
maka pengaruhnya Quran di hati. Maka orang ini iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah imannya. Sekarang saya selama baca Quran di dalam tambah iman kita. Terasa. Bapak pernah bilang, oh ya begitu ya, mesti begitu ya. Oh kenapa tidak begini saya dari dulu? Ada nggak kata-kata itu muncul setelah baca? Kalau dia belum muncul, berarti belum berpengaruh ke hati. Orang yang baca Quran dan pengaruhnya ke hati harus sujud dan wabukiyah. Dia akan sungkurkan mukanya, sujud dan menangis. Dan dia tidak menangis di depan umum, Pak. Nangis dia sendirian dalam kesadarannya. Bukan menangis di depan umum. Dia nangis dia sendirian dalam kesendiriannya bersama dengan Allah, dengan Quran. Orang yang bisa menangis seperti ini karena dia tahu ketika dia membaca Quran, menghafal, mengkaji dan mendengarkannya, dia sadari yang bicara sama dia Allah. Yang bicara sama dia Allah. Yang bicara sama dia utusannya Allah, Muhammad. Yang bicara sama dia Jibril. Jadi dia berhadapan dengan Allah, Jibril, Muhammad ketika dia berhadapan dengan Quran. Seakan-akan seperti itu. Lalu bagaimana kita tidak merespon, Pak? Bagaimana kita tidak merespon? Pak, kalau saya bicara dengan Bapak bicara terus, tapi saya tidak pernah merespon. Bapak marah nggak? Jangan ke saya. Kita bicara sama anak kita. Anak kita bicara anak kita. Mentun juga. Nah kita bicara nih. Mentun. Kira-kira marahnya. Kita tidak anggap itu ada. Lalu bagaimana kita menganggap berada kepada Allah? Kita baca kalam-kalamnya, tapi kita tidak merespon. Kita hanya bilang, saya baca Quran karena saya dapat pahala Tuhan. Sebentar bilang dan isinya. Gimana? Itu berbeda Pak kalau kita sadar. Kalau kita sadar, kita yang bicara dengan Allah. Allah yang merespon. Tapi kalau kita baca Quran, Allah yang bicara sama kita. Kita yang merespon. Saya kasih contoh orang yang merespon. Ada penjahat besar, perampok keras kata. Tidak ada orang yang pedagang yang berani lewat di wilayahnya karena pasti dirampok. Kalau saya tidak salah namanya Fuad bin Iyad. Satu hari Fuad bin Iyad ini mencintai seorang gadis, sewaktu mencintai seorang gadis. Dan satu hari dia rindu sekali ketemu gadis itu, maka dikunjungi rumahnya, Setelah dia naik di pagarnya, padahal dia tidak tahu bahwa gadis itu tidak tahu bahwa dia dikunjungi. Dan juga gadis itu tidak tahu bahwa dia dicintai sama penjahat keras kakak ini. Ketika dia naik di pagar yang tinggi, tiba-tiba dia dengar ayat berbunyi dari rumah itu di tengah malam. Apa ayatnya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tiba waktunya orang yang mengaku beriman an takhsha'a qulubuhum, hatinya menjadi khusyuk li dzikrillah ketika dia berzikir kepada Allah, wa ma nazala minal haqq ketika dia berinteraksi dengan Allah. Apa hatinya? Sekarang waktu baca Quran kita khusyuk. Kita sedang menuntut khusyuk dalam salat, tapi kita tidak menuntut ketika khusyuk dalam zikir. Kita tidak menuntut kalau kita khusyuk dalam baca Quran. Dituntut itu, Pak. Belum tiba ke waktunya. Pertanyaan alam yakni belum tiba ke waktunya. Dia langsung terjatuh, tersungkur ke tanah, langsung menengadah ke atas. Lalu dia bilang, tiba waktunya Tuhan. Sekarang ini saya sadar dan taubat, tidak akan lagi melakukan perampokan. Dan saya bertekad untuk belajar agama. Sejak itu dia ke Makkah belajar dan dia jadi ulama besar.
itu merespon. Itu namanya merespon. Abdullah bin Umar dalam riwayat dijelaskan ketika ayat ini dibacakan dan didengarkan, dibaca dia atau dia dengar atau dia membacanya, Abdullah bin Umar itu tersungkur menangis terseduh-seduh. Itu responnya. Dan kita diperintahkan kalau baca Quran dengar ayat tentang neraka, berhenti dulu, minta kepada Allah supaya dihindari. Kalau dengar tentang surga, minta kepada Allah supaya dimasukkan. Bagaimana mau minta kalau tidak tahu baca, kita tak mengerti apa yang dibaca, kalau tidak paham? Sekali lagi Pak, Quran itu bukan sekedar objek bacaan, mesti dimaksimalkan. Bagaimana dia dimaksimalkan? Puncak kemaksimalannya, jadikan Quran itu sebagai akhlaknya. Kalau seperti Nabi menjadikan Quran itu sebagai akhlaknya. Aisyah tanya, ma khuluqun Nabi, apa akhlaknya Muhammad? Nabi, ya Aisyah. Aisyah bilang, khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Itu puncak memaksimalkan berinteraksi dengan Quran. Saya kira cukup ya, supaya bisa dipahami. Dan mudah-mudahan mohon maaf bila itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita dudukkan hati kita menanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa dirahmati dengan keberkahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amahu wa ikati mazid. Ya Rabbana lakal hamdu jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa tabi'in al-takhir an-nur al-muslim islam al-nuri fi kulli lamhatin ma'asin siyatul qa'an. Allahumma ja'al siyamana siyam as-salimin wa qiyamana qiyam al-qa'imin. Allahumma inni inna nas'aluka ridaka wal jannah wa nurika min sakhatika. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فإن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحب المعصية وصدق النية وإقبال الحكم وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الخراب والسلطان واغضب أبصارنا عن الفجور والديانة واصرف أسماعنا عن اللغو والكيد وتقبل علمائنا بالزهد والنسيان وعلى المتعلمين بالجهد والرقبة وعلى المستعملين بالاتباع والموسى وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرحمة والرحمة وعلى الثبات بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياة والعفة وتقدم على الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحيي القرآن في قلوبنا، أحيي القرآن في قلوبنا، أحيي القرآن في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله